Tempat bakso ini bisa rame banget ternyata di belakangnya. Guys, kalau kita milih makanan pinggir jalan pasti nyari yang rame ya. Karena kita mikirnya di situ pasti enak, iya nggak? Tapi kalian pernah berpikir nggak kenapa warung pinggir jalan itu bisa rame? Nah, ini relate banget sama pengalaman Kak Ica di Kuora. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Fakta mengerikan apa yang kamu ketahui tentang tempat makan yang pernah kamu kunjungi sehingga kamu tidak mau makan di sana lagi? Satu warung bakso di daerah saya, mohon maaf sebelumnya, di sini saya tidak niatan menjatuhkan usaha seseorang dan apapun jenisnya. Tempat dan nama saya samar. Ini sepenggal cerita saja. Ceritanya di suatu sore saya baru pulang mengunjungi rumah mama saya. Kebetulan satu kota hanya beda kecamatan. Di perjalanan saya dan suami lapar. Saya pikir lebih baik makan saja di jalan, lalu bungkus juga untuk dimakan malam jika masih lapar. Setelah motoran sambil celingak-celinguk mencari makanan pinggir jalan, motor dilambatkan, jatuhlah pilihan kami di suatu warung bakso yang lumayan ramai. Baksonya terlihat besar-besar dan terlihat menarik di etalase. Kami turun, lalu saya pesan 2 porsi. Satu porsi mie ayam bakso untuk saya dengan bakso kecil dan 1 porsi bakso ukuran besar dengan kuah bening. Lalu tidak lama pesanan kami datang. Rasanya tidak mengecewakan, pantas saja rame. Kami pun menghabiskan makanan kami dengan tenang. Nah, yang mengerikan adalah eng. Kebetulan yang sangat bikin saya mual. Begini, kalau lagi makan kan kadang-kadang mata kita suka sambil lihat-lihat ke bangku depan kita atau ke jalan. Beberapa jarak depan bangku saya lihat tempat orang ibu-ibu juga sedang makan bakso sambil bercengkrama dan tertawa. Saya lihat satu ibu fokus main handphone. Baksonya masih ada di piringnya ukuran besar. Tidak berselang lama, si ibu itu berpamitan, begitu pula teman-temannya. Dibersihkanlah meja tersebut, diangkat dan diambil piring-piringnya beserta bakso yang masih sisa tersebut. Setelah selesai makan bakso, saya mau cuci tangan sekaligus ikut ke toilet untuk buang air kecil. Saya tanya ke mas kasirnya seraya menunjuk ke bagian belakang warung bakso bersebelahan dengan dapurnya. Dan saat saya ke belakang mau cuci tangan tanpa sengaja dan tidak dengan sengaja melihat bakso besar sisa ibu-ibu tadi yang masih utuh itu dicuci kembali di tempat pencucian piring lalu ditaruh ke dalam panci sepertinya akan direbus lagi. OMG. Masya Allah, saya langsung mual membayangkan bakso yang saya makan tadi jangan-jangan diantaranya ada yang bekas orang juga. Jorok banget. Sampai meja suami, muka saya pucat. Suami tanya, kenapa mah? Saya cuma ajak dia pulang bergegas membayar baksonya. Di perjalanan, baru saya cerita ke suami apa yang saya lihat. Respon suami pun kaget mendengarnya. Dia mengucapkan istighfar dan berkata, sudah lama lupakan kejadian itu. Mudah-mudahan yang kita makan bukan hal yang buruk dan kita doakan semoga penjual tersebut lebih menjaga kejujuran. Bijak banget sih ini suaminya. Saya mengerti hal itu, tapi tetap saja mual dan jadi lebih waspada lagi untuk makan bakso sembarangan kecuali bakso langganan saya. Tidak semua warung bakso seperti itu, tapi ada saja oknum-oknum di setiap kejujuran. Update, sampai sekarang saya lihat warung baksonya masih rame. Menurut kalian, saya berlebihan tidak? Walau baksonya tidak tersentuh, tapi dalam satu mangkok itu pasti tercampur air liur dari sendok kan? Dalam satu tetesan liur bisa mengandung banyak virus, bisa saja virus berbahaya. Iya juga sih. Kok gitu banget ya orang nyari duitnya? Ya emang sih, jualan itu kalau bisa memaksimalkan keuntungan. Tapi kalau kayak gini udah salah banget ya guys. Lebih lagi dari segi kesehatan. Ya masa sisa makanan orang dimasak lagi dan disajikan ke pelanggan lain, itu kan udah kotor. Apalagi kalau pelanggan sebelumnya itu punya penyakit-penyakit menular. Jatuhnya jahat banget gak sih karena udah nyebarin penyakit-penyakit ke pelanggan lain? Mual banget aku guys ngebayanginnya. Gak bermaksud ngedoain yang jelek ya, tapi mudah-mudahan kejorokan bisnis bakso bapaknya ini segera ketahuan biar gak makin ngerugiin banyak orang. Ya pokoknya bapaknya ini semoga segera sadar lah kalau yang dia lakuin ini tuh salah besar. Amin ya Allah, amin. Gimana guys menurut kalian? Kalau kalian jadi Kak Ica, kalian akan diem aja atau bakal ngeviralin bisnis kuliner jorok kayak gini? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye.